Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang malah menemukan rumah kontrakan disulap. Sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran. Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scam ini. Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming. Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya. Tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban. Entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima. Kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini. Perkembangan terkait Difhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang, hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.